Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya khusus pagi ini saya akan khotbah tentang Musa. Ada banyak ayat yang akan kita baca, tapi kita baca ayat yang pertama, ayat dasar dulu dari Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Keluaran pasal yang keempat ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat surat itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya akan khotbah pagi ini dengan tema dosa Musa. Mengapa saya ambil tema ini? Musa adalah tokoh ya dalam tradisi Yudaisme. Dia adalah tokoh sentral karena dari dialah turun hukum, peraturan-peraturan, bahkan kitab suci. Bagi kalangan Kristen, Musa juga adalah seorang nabi besar. Dan kalau kita membaca nubuat-nubuat perjanjian lama, nubuat tentang Mesias yang akan datang itu bahkan dikatakan sebagai Musa yang baru. Artinya sosok Musa ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Baik di kalangan orang Yahudi sendiri maupun di kalangan kita orang Kristen. Tetapi kalau kita membaca dengan saksama kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa seorang sosok yang luar biasa ini, seorang tokoh sentral ini, seorang nabi besar ini, ternyata punya kelemahan dan punya dosa. Sosok yang sangat luar biasa ini juga ternyata tidak kebal terhadap yang namanya dosa. Paling tidak ada 2 kesalahan besar yang pernah dilakukan oleh Musa sepanjang hidupnya. Dosa atau kesalahan Musa yang pertama adalah berdasarkan teks yang kita baca. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Dalam teks itu, di situ ada satu peristiwa di mana Sipora melakukan penyunatan kepada salah satu dari anak mereka, anaknya dia dan Musa. Kita semua tentu tahu bahwa sunat adalah perintah dari Tuhan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Di mana anak yang berumur 8 hari wajib disunat. Dan bila tidak melakukan sunat, maka itu suatu dosa. Kita bisa lihat Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi
tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal, yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini adalah perjanjian, tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Dan pengabaian terhadap tanda perjanjian ini adalah satu dosa yang berdampak pada kebinasaan. Harus dibinasakan, dilenyapkan dari antara bangsa Israel. Musa ya tentu tahu peraturan ini. Bukan saja karena ia adalah seorang Yahudi atau Ibrani. Tetapi ini bisa terlihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 20 dan 25. Yang mengindikasikan Musa tahu hukum atau peraturan tentang sunat. Kita bisa lihat Keluaran 4 ayat 20. Di situ bilang begini dan 25. Kemudian Musa mengajak istri dan anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah. Di situ ada penyebutan anak-anaknya lelaki. Berarti anak laki-laki Musa lebih dari satu, bukan hanya satu. Kemudian kita lihat lagi ayat 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah. Perhatikan dalam ayat 20 dikatakan Musa membawa anak-anaknya laki-laki. Anak-anaknya laki-laki di sini ada dalam bentuk jamak. Sedangkan dalam ayat 25 yang disunat adalah anaknya. Dalam bentuk tunggal kalimat itu. Artinya apa? Anak Musa yang laki-laki lebih dari satu, tetapi yang belum disunat, yang mengakibatkan kemudian Sipora yang melakukan itu hanya satu anak. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu anak Musa pasti sudah disunat. Dan itu sangat mungkin adalah anak yang pertama. Dan hanya satu anak Musa saja yang belum disunat. Musa punya dua anak, yaitu Gerson, ya anak laki-laki, dan Eliezer. Ini bisa kita lihat dalam Keluaran 18 ayat 2 dan 4. Keluaran 18 ayat 2 dan 4. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang bernama Gerson. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolong dan telah menyelamatkan. Jadi kita lihat ada dua. Yang pertama bernama Gerson. Yang kedua bernama Eliezer. Bahwa hanya satu yang disunat pada saat itu. Ini menunjukkan berarti salah satunya tentu sudah disunat. Dan ini berarti Musa tahu hukum tentang sunat ini. Tetapi menarik, Musa tahu hukum tentang sunat. Anaknya yang bernama Gerson sudah disunat. Tapi anak yang lain bernama Eliezer belum disunat. Dan ini mengabaikan perintah Tuhan tentang sunat. Dan tadi ketika kita baca siapa yang mengabaikan perintah Tuhan tentang sunat. Dampaknya bukan main-main. Dia harus dilenyapkan atau dibinasakan. Memang ada yang mengatakan bahwa yang belum disunat adalah anak pertama Musa.
Ya, ada juga yang menafsir seperti itu. Tapi ini tidak mungkin, sebab kalau memang anak pertama Musa yang belum disunat, maka tentu peristiwa di mana Tuhan berikhtiar membunuh Musa itu sudah terjadi jauh sebelum malam itu, sebelum keluaran ini. Tetapi ini baru terjadi ketika sudah ada anak kedua, maka ini jelas menunjukkan bahwa bukan anak pertama, tapi anak kedua lah yang belum disunat. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa anak kedua Musa ini tidak disunat? Mengapa Musa mengabaikan perintah Tuhan untuk menyunatkan anak keduanya, sehingga mendatangkan hukuman Tuhan bagi Musa? Ada dua kemungkinan alasan Musa mengabaikan atau tidak menyunatkan anak kedua, atau belum menyunatkan anaknya yang kedua. Yang pertama, karena mereka sedang dalam perjalanan. Dan mungkin Eliezer lahir beberapa hari sebelum mereka berangkat, sehingga akan merepotkan mereka dalam perjalanan kalau Eliezer harus disunat. Karena tunggu dulu, mungkin dia akan sembuh dulu dari lukanya dan sebagainya, dan ini akan menghambat perjalanan itu. Jadi karena merasa bahwa ini kemungkinan pertama ya. Ini dalam sedang perjalanan nih, belum sampai tujuan, kalau harus sunat di sini ini akan menghambat perjalanan. Maka Musa memilih mengabaikan perintah Tuhan. Maka Musa memilih mengabaikan tanda perjanjian yang sudah diikat dan harus dilakukan secara turun-temurun oleh bangsa Israel. Kalau kemungkinan pertama ini benar, maka kita lihat Musa rela untuk mengabaikan satu hal yang penting, mandat atau perintah Tuhan, hanya karena alasan ya, tidak mau perjalanan mereka mengalami gangguan atau hambatan. Sadar atau tidak bahwa kita juga mungkin pernah melakukan seperti Musa. Bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita akhirnya mengabaikan firman Allah demi alasan kepentingan kehidupan kita. Nanti saja, lain waktu dan seterusnya. Masih sibuk, masih repot dan seterusnya. Sehingga perintah-perintah Tuhan kita harus abaikan atau kita tunda demi kepentingan kita. Saya kutip satu ayat, Yeremia 48 ayat 10a bilang, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Nah, kalau Tuhan suruh kerja apa dengan lalai saja dibilang terkutuk, apalagi ini sesuatu yang sangat penting, sunat, ya, sejajar dengan baptisan, satu sakramen. Terkutuklah, kata ayat itu. Alasan kedua atau kemungkinan kedua mengapa Musa belum menyunatkan anaknya Eliezer adalah karena mungkin ya, waktu terjadi penyunatan pada anak yang pertama, Sipora melihat anaknya itu menjerit kesakitan, dan kemudian Sipora merasa sebagai seorang ibu merasa tidak tega. Waduh, ternyata sunat nih begini sakit. Waduh, saya sebagai ibu yang melahirkan tidak tega ini. Nah, karena tidak tega, maka ketika Musa hendak melaksanakan sunat kepada anak yang kedua, mungkin saja Sipora bilang, jangan Musa, saya tidak tega lihat begitu. Bahkan mungkin saja Sipora sedikit-sedikit ancam, kalau paksa sunat dia, lu pilih sunat atau beta. Kota dua pisah.
situasi seperti itu kemudian Musa memilih daripada dia dengan istrinya cekcok, daripada gara-gara mau sunat Eliezer dia dengan istrinya kemudian harus berpisah, maka lebih baik jangan sunat Eliezer. Ini kemungkinan. Nah, kalau alasan kedua ini benar, maka kita bisa melihat bagaimana Musa hanya karena mau berdamai dengan manusia, yaitu istri Sipora, dia justru membuat hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Bagaimana Musa hanya karena mau menyenangkan hati istrinya, maka dia kemudian rela tidak menyenangkan hati Allah dan melawan, mengabaikan perintah Tuhan. Sekali lagi kalau kita renungkan ini, pasti banyak kali juga kita seperti ini. Terkadang kita memilih antara mengasihi istri atau mengasihi Tuhan. Kalau kita renungkan mulai dari peristiwa Taman Eden. Kalau saya baca di Alkitab paling tidak ada 2 kasus. Paling tidak ya. Kalau tambah dengan Musa mungkin sudah 3 nih. Di mana iblis ini pakai orang-orang dekat kita untuk kemudian membuat kita melawan dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, iblis pakai Hawa untuk membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Sudah jelas larangannya jangan. Tapi karena istriku yang memberi juga, makanlah. Ini bukan persoalan perempuan atau siapa, tapi iblis selalu pakai orang dekat. Orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Dalam kisah Ayub, tapi agak sedikit berbeda Ayub dengan Adam. Bukan sedikit, malah jauh berbeda. Dalam kitab Ayub, istri Ayub mengajak Ayub mengutuki Tuhan. Tapi luar biasa Ayub. Dia tidak mau ikut nasihat istrinya yang kurang ajar itu. Itu memang kurang ajar. Sekarang yang berikut, Musa. Dia ikut nasihat istrinya. Dan akhirnya mengabaikan perintah Tuhan tentang sunat terhadap anaknya. Hati-hati. Bagi orang-orang yang hebat sekalipun, kita perlu hati-hati. Menguasai doktrin seperti apapun, kita semua perlu hati-hati. Mengapa? Karena iblis kadang tidak pakai orang yang jauh. Jadi tidak pakai rumus yang tinggi-tinggi. Istri, anak, bapak, mama. Orang dekat kita yang dia pakai. Sehingga membuat kita ada dalam posisi pertimbangan. Waduh, ini sulit ini. Tapi harus memilih. Dan kadang orang cenderung memilih. Mengorbankan kebenaran demi istri, anak, orang tua, keluarga. Daripada mengorbankan semua itu demi Kristus. Saya pikir dalam konteks ini kita perlu belajar dari Ayub. Dan berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Memang ini sulit. Istri langsung bilang, lu bilang apa? Tapi saya pikir dalam pilihan yang seperti itu tidak ada kata lain. Tuhan harus nomor 1. Ya. Waktu saya bawakan materi satu waktu ada seorang pemuda SMA saya, dia bertanya kepada saya, Pak, beta mau tanya, kita kan wajib taat kepada orang tua. Iya, betul. Apakah dalam segala sesuatu kita harus taat? Boleh tidak kita melawan orang tua? Nah, ini pertanyaan yang berikut ini yang kemudian kalau saya salah jawab ini juga repot. Saya bilang boleh, berarti dia langsung gunakan kesempatan ini sembarangan. Maka kemudian saya teringat kisah di mana para rasul diperhadapkan terhadap kaisar di sidang. Kemudian mereka disuruh untuk berhenti beritakan Injil, jangan beritakan lagi Yesus Tuhan. Mereka bilang harus memilih lebih taat kepada Allah atau kepada manusia. Tapi kami akan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya ketaatan kepada orang tua itu penting, harus.
tapi jangan lebih daripada kepada Tuhan. Kasih kita kepada Yesus pernah bilang, barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kadang kita mengasihi istri anak lebih daripada Tuhan, sehingga kebenaran pun kita rela korbankan hanya karena kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Kata-kata Pak Estra ini selalu ngiang-ngiang di sapun telinga. Kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun langit runtuh. Jadi biar mau istri, mau anak, mau siapapun, kalau sudah bicara kebenaran, engkau bicara seperti perempuan gila. Kata Ayub. Jadi kalau tidak setuju, hapus itu bagian dari kitab Ayub. Bukan kata-kata saya. Ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa seorang sosok Musa yang hebat itu, nabi besar itu bisa jatuh dalam dosa hanya karena orang dekatnya yang dia kasihi. Dia bisa mengabaikan sesuatu yang penting. Sakramen dalam perjanjian lama, yaitu sunat. Pengabaian Musa terhadap perintah Tuhan, hukum Tuhan ini berakibat pada hukuman Tuhan bagi Musa. Dalam Keluaran 4 ayat 24 tadi dikatakan, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh Musa. Berikhtiar membunuh di sini ada yang menafsir bahwa ini dengan memberikan sakit yang berat sampai Musa tidak bisa buat apa-apa dan betul-betul ingin mencabut nyawa Musa. Tetapi apapun itu, ini menunjukkan bahwa pengabaian terhadap sakramen, pengabaian terhadap perintah atau firman Tuhan adalah sesuatu kesalahan dan dosa yang sangat serius. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah kita mengabaikan perintah Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan hukum Tuhan. Hanya karena demi kepentingan kita. Terkhususnya lagi karena kasih kita kepada sesama kita. Dalam konteks Musa, Tuhan tidak memberi peringatan-peringatan. Tetapi dikatakan di situ Tuhan berikhtiar membunuh dia. Ini betul-betul berarti bagi Tuhan ini sesuatu yang sangat serius. Dari sini kita juga bisa melihat berarti terkadang sebuah penderitaan yang kita alami bisa saja itu karena dosa dan kesalahan kita. Karena itu sepatutnya lah bahwa setiap kali kita mengalami penderitaan, kita harus mulai dengan introspeksi diri. Mungkin saja kita melakukan kesalahan seperti Musa melakukan kesalahan. Jangan cepat-cepat kita menuding orang lain. Apalagi seperti saya pun teman pendeta satu sudah sakit-sakit, didoakan, dia tetap yakin, saya yakinnya karena disuangi. Walaupun dalam pengamatan kami ada satu hal besar yang dia lakukan. Kita ngomong dia bilang, itu tidak dosa. Pokoknya ini karena suangi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Memang ada sedikit persoalan dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya dalam Keluaran 4 ayat 24 yang saya baca. Dalam teks bahasa Indonesia memang dikatakan di situ, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Itu ada dalam teks bahasa Indonesia kita, tapi kalau dalam teks asli tidak ada kata Musa, yang ada laki-laki. Ya, dia laki-laki. Sehingga ada
penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa yang hendak Tuhan binasakan karena masalah sunat ini bukan Musa, tapi anaknya Musa. Dalam hal ini Eliezer. Dasar yang mereka pakai adalah Kejadian 17 ayat 14. Kejadian 17 ayat 14 bilang, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Berdasarkan ayat ini mereka menafsir bahwa yang harus atau yang mau Tuhan lenyapkan itu Eliezer, bukan Musa. Tapi saya tidak sependapat dengan tafsiran ini. Karena kalau kita baca dalam Kejadian 17 paling tidak ada 2 kelompok. 3 jenis orang di situ yang harus disunat. Pertama, semua orang Yahudi yang dewasa. Yang kedua, orang Yahudi yang masih anak-anak atau baru lahir umur 8 hari. Itu berlaku kontinu. Ketika hukum itu baru diberikan, semua orang Yahudi harus, itu tanpa kecuali. Tapi selanjutnya mulai umur 8 hari harus disunat. Yang berikut adalah orang-orang non-Yahudi. Budak-budak itu harus disunat. Ayat itu bicara tentang yang harus dilenyapkan, ini konteksnya mana? Orang yang sudah dewasa, yang tahu harus tetapi tidak mau disunat, nah dilenyapkan. Tetapi anak-anak dia belum mengerti itu hukum. Lahir 8 hari bagaimana dia tidak disunat, dia bertanggung jawab atas itu. Ini tentu tanggung jawab orang tuanya. Kita bisa bandingkan dengan Yosua pasal 5 ayat 3 sampai 9. Yosua 5 ayat 3 sampai 9 bilang begini. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, karena itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kau hapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Anak-anak belum disunat. Dan itu menjadi satu celah yang kalau terus dibiarkan mendatangkan celaka bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Yosua akhirnya mengambil tindakan menyunatkan mereka. Sesudah semua mereka anak-anak itu disunat, Tuhan berfirman, hari ini telah kau hapuskan celah Mesir itu daripadamu. Karena itu saya percaya bahwa kata laki-laki dalam ayat 24, Keluaran 4 ayat 24 itu ditujukan kepada Musa. Mengapa? Karena selain penjelasan tadi, tetapi juga menurut ketentuan Yahudi, yang bertanggung jawab atas sebuah penyunatan adalah yang pertama, diri sendiri, yaitu bagi orang yang sudah dewasa, orang tua, yaitu bagi anak-anaknya, dan majikan bagi budak-budaknya. Karena Eliezer masih anak-anak, maka yang bertanggung jawab adalah orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab melaksanakan, dan karena Musa tidak melaksanakan, maka yang dituntut pertanggungjawaban adalah Musa, bukan Eliezer. Mengapa? Karena saat itu Eliezer masih anak-anak, masih berada di bawah tanggung jawab dari Musa. Inilah dosa pertama Musa.
mengabaikan yang namanya sunat karena dua kemungkinan alasan. Tidak mau terganggu dalam perjalanan. Sebab kalau sudah sunat, tunggu sembuh baru jalan. Atau karena mengikuti keinginan istrinya. Tetapi rupanya dosa Musa tidak hanya cukup sampai di situ. Musa, nabi besar itu masih memiliki dosa yang lain. Kita membaca Bilangan pasal 20 ayat 12 dan ayat yang ke-24. Dan Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Bilangan 20 ayat 12 dan 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 24. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titaku dekat mata air Meriba. Kemudian kita baca lagi Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Ulangan 32 ayat 48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di atas Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah ke tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Dosa kedua dari Musa ini berawal ketika bangsa Israel sampai di padang gurun namanya padang gurun Sin. Ketika bangsa Israel sampai di sana, mereka mengalami namanya krisis air. Karena krisis air mereka sudah sangat haus, maka kemudian terjadilah pertengkaran mereka dengan Musa dan Harun. Mereka mempersalahkan Tuhan dan Musa dan Harun. Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di sini. Kita bisa lihat dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai 3. Kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Jadi mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Karena terjadi pertengkaran, maka setelah itu Musa dan Harun sujud, meninggalkan orang Israel, lalu sujud kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan solusi. Mereka berdua berdoa dan Tuhan berikan solusi. Solusi itu terbaca dalam Bilangan 20 ayat 6 sampai 8. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberikan airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kalau kita perhatikan dengan saksama, setelah mereka berdoa dan Tuhan memberikan tanggapan, jawaban, solusi apa yang supaya mereka jemaat Tuhan atau orang Israel bisa memperoleh air. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Musa dan Harun kembali ke bangsa Israel dan mereka melakukan mirip
tetapi tidak sama persis seperti yang Tuhan sampaikan untuk solusi masalah air itu. Kedua bagian kitab baik Ulangan maupun Bilangan menyatakan bahwa dosa Musa adalah Musa tidak percaya dan berubah setia serta tidak menghormati kekudusan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Pertanyaannya adalah mengapa sehingga Musa dikatakan tidak percaya atau berubah setia dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dosa seperti apakah yang Musa lakukan sehingga dia seorang nabi besar itu dikatakan tidak percaya? Dosa yang pertama, Musa bersalah dalam ucapannya. Bahkan bisa disimpulkan Musa menjadi dalam amarahnya yang luar biasa itu. Kata-kata Musa menjadi berkesan sombong dan mengambil alih tempat Tuhan. Kita lihat dalam ayat 10. Musa bilang begini, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Orang Israel butuh air. Mereka berdoa. Tuhan kasih tahu jawabannya, solusinya, caranya. Pergi berhadapan di orang Israel. Hei orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kami berarti dia dan Harun. Kita bandingkan dengan Mazmur 106 ayat 32-33. Mazmur 106 ayat 32-33 bilang begini. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Karena sakit hati, karena amarah yang luar biasa, Musa tidak kontrol dia berkata-kata. Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa justru berbicara kepada bangsa Israel. Dan mengatakan kami mengeluarkan air. Inilah yang Tuhan maksud ketika Tuhan menghakimi Musa dengan berkata, engkau tidak percaya kepadaku. Dan kemudian engkau memberontak terhadap titahku. Berubah setia terhadap aku. Musa memposisikan diri seolah-olah dialah yang membuat mujizat itu. Dan kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, ada banyak sekali ya iklan-iklan di televisi, di radio, di koran. Wow. Banyak pendeta-pendeta dalam tanda kutip posisikan diri sebagai orang yang mengeluarkan kuasa-kuasa mujizat. Jadi mereka mengambil alih posisi Tuhan, menempatkan seperti mereka sumber daripada itu. Sehingga beribu-ribu orang datang kepada mereka. Karena ingin mendapatkan semua itu. Ini semua karena amarahnya Musa. Karena amarahnya dia, kekesalannya dia kepada orang Yahudi mengakibatkan dia tidak mengontrol kata-katanya dia. Dan disitulah dia buat dosa. Padahal Bilangan 12 ayat 3 mengatakan adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Pemimpin yang berhati baik, pemimpin yang dikatakan Tuhan sebagai pribadi yang paling lembut ini, ternyata akhirnya berdosa kepada Tuhan. Karena tidak mengontrol emosinya. Siapapun kita bisa jatuh ke dalam dosa seperti ini. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang betul-betul membuat kita marah dan tidak mengelola amarah dengan baik, tentu kita bisa jatuh ke dalam dosa seperti yang Musa alami. Dengan demikian benarlah nasihat Yakobus dalam Yakobus pasal 1 ayat 20. Khusus berkaitan dengan konteks ini.
Yakobus bilang sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus tidak bermaksud bahwa namanya amarah sama sekali mutlak tidak mengerjakan kebenaran. Tapi kalau saya terapkan dalam konteks Musa ini tepat. Karena amarah yang tidak terkontrol inilah yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena amarah Musa terhadap bangsa Israel, dia tidak mengontrol kata-kata dia. Dan disitulah dia jatuh di dalam dosa. Dari sini pula lah kita bisa melihat bermanfaat nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 26. Nasihat bagi kita. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh marah, tapi jangan buat dosa. Ada ungkapan amarah adalah respon terhadap kasih yang terluka. Saya suka ini ungkapan. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengasihi harus mampu untuk sewaktu-waktu marah. Bukan terus-menerus marah. Jadi kalau sudah lihat itu salah tidak marah, ya ini dipertanyakan. Tetapi ya apabila marah dibilang jangan buat dosa. Disinilah seorang yang paling lembut seperti Musa pun bisa jatuh di dalam dosa. Apalagi kita yang kasar-kasar ini. Musa yang dibilang paling lembut saja, toh bisa teledor dengan kata-katanya. Bisa marah dan berbuat dosa. Apalagi kita. Watak orang NTT yang memang keras begini macam. Dan hampir-hampir keliling seluruh tempat tidak pernah ada orang bilang orang NTT itu lembut-lembut. Selalu dibilang kasar, suara tinggi dan seterusnya. Nah yang model begini nih yang hati-hati. Mungkin fisik tidak, tapi kata-kata kita terkadang kita tidak terkontrol, kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ternyata dosa Musa tidak cukup sampai di situ. Ada penyimpangan perintah yang Musa lakukan. Di mana Musa memukul bukit batu, bahkan 2 kali dia pukul. Padahal Tuhan tidak menyuruh Musa untuk melakukan pemukulan. Kita bisa lihat bilangan 20 ayat 8 dan ayat 11. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air itu dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa ya melakukan penyimpangan terhadap perintah Tuhan. Tuhan suruh Musa bicara kepada bukit batu. Musa bukan berbicara kepada bukit batu. Dia bicara kepada orang Israel. Dan bicara yang menyimpang juga. Tuhan suruh Musa untuk berbicara kepada bukit batu supaya bukit batu keluarkan air. Musa berbicara kepada orang Israel dan giliran kepada bukit batu dia pukul bukit batu itu 2 kali. Jadi paling tidak Musa yang pertama tadi seolah-olah dia mengambil tempat Allah sebagai sumber daripada mujizat. Yang sekarang dia menyimpang dari perintah Allah, tidak menghormati kekudusan Allah, perintah Allah untuk mengatakan kepada batu, keluarkanlah air. Akibatnya apa saudara? Hukuman Tuhan bagi Musa. Dikatakan Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Bilangan pasal 20 ayat 12 dan 24. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kata karena kamu tidak percaya, ini memang dalam Septuaginta
bahasa Yunani yang dipakai Septuaginta, kitab perjanjian lama berbahasa Yunani, itu bukan berarti dalam pengertian Musa bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Musa tentu orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kata tidak percaya di situ lebih kepada memberontak atau tidak taat. Tuhan suruh ngomong, Musa tidak taat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya. Musa tetap orang percaya, dia beriman kepada Tuhan, tapi ada pada kasus ini dia memberontak atau tidak taat seperti yang Tuhan perintahkan. Dari kasus ini kita belajar. Satu kesalahan Musa cukup membuat dia gagal, tidak jadi membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Maka satu dosa cukup membawa kita masuk neraka dan tidak masuk surga. Satu dosa itu serius. Mungkin ada yang berpikir bahwa mengapa Musa hanya melakukan kesalahan seperti itu saja. Kok Tuhan bisa menghukum dia seperti itu? Kan hanya kesalahan kecil, kenapa Tuhan tidak tegur saja? Kasih sanksi-sanksi ringan, tapi dia tetap mengantar orang Israel sampai ke Kanaan. Kalau ada yang berpikir seperti itu, mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 48. Barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau yang buat begitu orang Yahudi, jemaah biasa mungkin, tapi ini yang melakukan kesalahan ini seorang Musa. Nabi besar itu. Yang melaluinya Tuhan menurunkan hukum-hukum. Ya, kitab suci. Karena itu barang siapa yang tahu banyak, tetapi juga buat pelanggaran banyak seperti Musa, nah lebih banyak dituntut. Hukumannya lebih besar daripada yang tidak tahu. Banyak orang seringkali mempertanyakan sikap Tuhan terhadap Musa. Adilkah Tuhan menghukum Musa hambanya itu dengan hanya karena dosa yang seperti itu? Tapi dari ayat-ayat tadi, Lukas 12 ayat 48, kita bisa melihat. Dan juga disinilah kita bisa melihat bahwa keseriusan dosa diwujudkan dengan bagaimana hukuman yang harus ditanggung oleh orang yang melakukan dosa. Dan salah satu wujud Tuhan memandang serius yang namanya dosa adalah dengan penghukuman yang Tuhan berikan kepada dosa Musa dan Harun. Keseriusan itu terlihat dari bukan hanya Tuhan melarang Musa dan Harun masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi keseriusan itu juga terlihat dari Tuhan sering berulang-ulang kali mengulangi dosa-dosa itu, menyebut dosa-dosa Musa dan Harun itu sebagai peringatan. Karena memang itu sesuatu yang sangat serius. Ya. Tuhan berulang-ulang kali mengingatkan Musa dan Harun akan dosa mereka itu. Kita bisa lihat dalam Bilangan 20 ayat 24. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Itu yang pertama. Tapi di Bilangan 27 diulangi lagi. Ayat 14. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku dan menyatakan kekudusanku di depan mata mereka. Untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun. Dan bahkan kitab Mazmur juga mengulangi. Mereka menggusarkan dia dekat mata air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga teledor dengan kata-katanya. Mazmur 106 ayat 32-33 tadi. Ini berarti Tuhan memandang serius dosa yang dilakukan Musa maupun Harun. Saudara, kalau Musa yang berhati lembut, Musa nabi besar itu,
bisa tergelincir dalam dosa, apalagi kita. Kisah dosa Musa ini menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Supaya kita senantiasa menempatkan diri kita menghormati Allah. Dan menuruti perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Tidak mengabaikan firman-Nya. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa maupun Harun. Hal lain yang harus dicermati adalah peranan Harun. Harun adalah imam besar Israel yang pertama yang ditetapkan langsung oleh Tuhan. Harun ada di samping Musa ketika orang Israel marah dan bertengkar dengan Musa. Harun juga bersama-sama dengan Musa dan ada di samping Musa meninggalkan orang Israel dan pergi berdoa kepada Tuhan. Dan Harun ada di samping Musa ketika Tuhan memberikan jawaban kepada mereka berdua bersama-sama. Apa yang harus dilakukan Musa untuk memberikan solusi tentang masalah air. Artinya Harun tahu bagaimana dan seharusnya bagaimana Musa menjawab tuntutan bangsa Israel. Harun tahu bahwa Musa tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi apakah Alkitab mencatat Harun pernah menegur Musa? Tidak. Karena itulah kita tidak heran kalau Musa yang melakukan itu, tapi Harun juga dinyatakan bersalah oleh Tuhan dalam bilangan 20 tadi. Kita bisa bandingkan dengan Yeskiel pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi rupanya fungsi kita ini, kita tidak hanya disuruh untuk memperhatikan diri kita sendiri, tapi memperhatikan sesama kita, orang percaya. Kalau mereka melakukan dosa, sudah menjadi kewajiban kita menegur, menasihati, memperingatkan. Kalau kita bilang terserah dia, itu urusan dia, nah tidak apa-apa. Tapi Tuhan bilang nanti saya tuntut dari lo. Urusan kita tegur, dia mau dengar kok tidak, itu urusan dia. Dia mau terima atau tidak, itu urusan dia. Tapi kewajiban kita tidak boleh membiarkan orang itu terus menerus dalam dosanya. Harus menegur. Harun tidak melakukan seperti ini. Akibatnya Harun pun dinyatakan bersalah oleh Tuhan. Berapa banyak kali kita melihat teman, sahabat, kenalan kita bersalah, tapi kita bilang biar. Itu dia pun mau, dia terserah dia. Nanti kotong omong lagi, dong bilang apa, kotong sok suci. Nah karena perasaan, takut, maka kita tidak tegur orang punya dosa. Dan kemudian satu saat Tuhan tuntut pertanggungjawaban dari kita. Jangan anggap enteng dengan semua ini. Ada kewajiban kita untuk menyatakan kebenaran. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Jadi hari ini kita bisa melihat sosok yang namanya Musa ataupun Harun, khususnya Musa. Nabi besar. Tetapi mengabaikan perintah Tuhan. Mengabaikan hal yang penting, sakramen. Hanya karena alasan-alasan yang tidak tepat. Baik untuk mengasihi istri. Ataupun karena tidak mau dihalangi dalam perjalanannya. Tetapi juga Musa melakukan dosa.
dengan tidak mengontrol kata-katanya karena emosi, dan kemudian tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ini menjadi peringatan buat kita. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Siapapun kita bisa jatuh di dalam dosa. Jangan ada orang merasa bahwa saya sudah kebal, saya ini rajin beribadah, saya rajin berdoa dan seterusnya. Firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita perlu berhati-hati. Karena tidak ada orang yang betul-betul teguh dan kemudian tidak lagi bisa jatuh di dalam dosa. Kita bisa lihat 1 Korintus 10 ayat 12. Paulus bilang begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya, Pak Esra, atau pendeta-pendeta sehebat apapun, Pak Stephen Tong, Pak Budi Asali, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Kalau Musa nabi besar bisa jatuh, kita pun bisa jatuh. Dari pelajaran tentang dosa-dosa Musa mengingatkan kita supaya senantiasa kita introspeksi diri dan senantiasa untuk belajar taat kepada Tuhan sekalipun konsekuensinya berat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan tidak lagi mengabaikan perintah Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa waspada dengan kehidupan kami. Siapapun kami, tidak ada kami yang kebal terhadap dosa. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menasihati, boleh memperingati, boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menyingkapkan kebenaran dan menerapkan itu dalam kehidupan setiap pribadi yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Hamba terbatas tapi Tuhan tidak. Dan biarlah semua yang baik, semua yang mulia, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Inilah doa kami, ini syukur kami atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan ini. Amin.